Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isranto, STK 418021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bioteknologi tradisional dan modern. Yang pertama yaitu bioteknologi tradisional. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi tradisional tanpa rekayasa genetika fokus pada seleksi alam mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan sehingga dapat mendapatkan hasil yang optimal. Hasil yang didapatkan seperti pada proses pembuatan tempe, tape, roti, dan lain sebagainya. Tujuan dari bioteknologi konvensional ini yaitu memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Selain produk makanan, bioteknologi juga dapat diterapkan dalam pertanian, hidroponik, peternakan, dan antibiotik, kedokteran, serta farmasi. Kemudian bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional, dalam bioteknologi modern dilakukan dengan rekayasa genetika yang memanfaatkan keterampilan manusia dalam memanipulasi makhluk hidup supaya dapat dimanfaatkan dalam menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan seperti pada tanaman transgenetik. Selain memanfaatkan dasar mikroba dan biokimia, bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa dan manipulasi DNA, sehingga bioteknologi modern juga bisa disebut sebagai rekayasa genetika. Rekayasa genetika inilah yang dapat menghasilkan organisme transgenetik atau organisme yang susunan gen ada di dalam kromosomnya sudah diubah, sehingga memiliki sifat yang menguntungkan, yang tentunya dikehendaki oleh manusia. Bioteknologi modern diaplikasikan juga dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian, sistematika bentuk nukleotida pada DNA. DNA atau biasa disebut dengan deoksiribonucleic acid merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. DNA adalah molekul polinukleotida yang tersusun dari polimer nukleotida yang berulang-ulang, tersusun rangkap, serta membentuk ikatan seperti rantai ganda dan berpilin ke kanan atau double helix. Nukleotida terdiri atas 3 gugus molekul sebagai berikut. Yang pertama, komponen gula berupa deoksiribosa. Yang kedua, basa nitrogen yang terdiri atas purin dan pirimidin. Purin terdiri atas adenin yang diberi simbol A dan guanin diberi simbol G. Serta pirimidin terdiri atas sintonin diberi simbol C dan timin diberi simbol T. Kemudian yang ketiga, gugus fosfat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan VCR dan elektroforesis. Yang pertama, VCR atau polymerase chain reaction adalah suatu teknik sintetis yang diaplikasi DNA secara in vitro. Teknik ini pertama kali dikembangkan oleh Kerry Mullis pada tahun 1985. Teknik PCR dapat digunakan untuk mengamplifikasi segmen DNA dalam jumlah jutaan kali hanya dalam beberapa jam. Dengan ditemukannya teknik PCR di samping juga teknik-teknik lain seperti sequencing DNA telah merevolusi di bidang sains dan teknologi khususnya di bidang diagnosa penyakit, kedokteran forensik, dan evolusi molekular. Kemudian kegunaan alat PCR atau untuk di PCR ini menggunakan alat berupa thermoseller, yaitu mesin pengatur siklus suhu. Mesin ini membuat bahan-bahan bereaksi, mengalami siklus pemanasan dan pendinginan yang berulang. Hal ini memungkinkan terjadinya berbagai reaksi kimia yang bergantung pada suhu, khususnya peralihan DNA dan replikasi DNA. Ada 2 reaksi utama yang digunakan dalam PCR, yaitu primer fragmen DNA unting tunggal pendek oligonukleotida yang merupakan urutan komplemen wilayah DNA target, dan enzim polimerase. Dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu thermoseller. Kemudian prinsip penggunaan VCR. Pada prinsip penggunaan VCR menggunakan metode 4 komponen utama, yakni yang pertama DNA cetakan, yang kedua oligonukleotida primer, yang ketiga deoksiribonukleotida trifosfat,
atau DNTP yang terdiri dari DATP, DACTP, DGTP, DTTP, dan yang keempat enzim polimerase yang digunakan untuk mengkatalis reaksi sintetis rantai DNA. PCR melibatkan banyak siklus yang masing-masing terdiri dari 3 tahap berurutan, yaitu pemisahan atau denaturasi, rantai DNA template, penempelan annealing, pasangan primer pada DNA target, dan pemanjangan atau extension. Primer atau reaksi polimerase yang dikatalis oleh DNA polimerase. Hasil bentuk analisis PCR. Yang pertama, denaturasi. Selama proses denaturasi DNA, untai ganda akan membuka menjadi 2 untai tunggal. Hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa komplemen. Pada tahap ini, seluruh reaksi enzim tidak berjalan. Misalnya reaksi polimerase pada siklus suhu sebelumnya, denaturasi biasanya dilakukan antara suhu 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Penempelan primer atau annealing. Pada tahap penempelan primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses annealing ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer yang urutan komplemen pada template. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali. Apabila dilakukan reaksi polimerase selanjutnya, misalnya pada 72 derajat Celcius. Reaksi polimerase atau extension. Umumnya reaksi polimerase atau perpanjangan rantai ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi tiganya dengan penambahan DNTP yang komplemen dengan template oleh DNA polimerase. Bisa kita lihat gambar PCR yang di step 1 menunjukkan denaturation, di step 2 menunjukkan annealing, dan step 3 menunjukkan extension. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai elektroforesis. Elektroforesis merupakan metode pemisahan serta analisis makromolekul DNA, RNA, protein, dan fragmennya. Berdasarkan ukuran dan muatan, partikel dan molekul bermuatan berimigrasi dalam medium yang bermuatan listrik. Karena kecepatan migrasi berbeda tergantung muatan dan ukuran, di mana komponen sampel dipisahkan ke dalam zona-zona yang akan ditampilkan dalam bentuk pola khusus. Kemudian yang saya akan jelaskan yaitu kegunaan alat elektroforesis. Dapat kita lihat pada gambar berikut. Alat atau perangkat yang digunakan untuk elektroforesis adalah terdiri dari power supply, mesin elektroforesis, cetakan gel, dan sisir. Saat ini dikenal ada 2 macam atau jenis perangkat elektroforesis, yaitu elektroforesis horizontal dan elektroforesis vertikal. Kegunaan alat elektroforesis antara lain untuk mengetahui ukuran fragmen DNA dari produk PCR, memisahkan produk DNA dari hasil digesti yang berbeda ukuran, kemudian di sequencing, dan juga untuk pemurnian atau verifikasi DNA. Kemudian bentuk analisis elektroforesis. Elektroforesis melibatkan medan elektrik. Medan ini dibuat dengan satu ujung gel memiliki muatan positif dan pada ujung lainnya bermuatan negatif. Karena DNA dan RNA bermuatan negatif, ia akan tertarik menuju medan yang bermuatan positif. Namun untuk protein yang tidak bermuatan negatif, pertama-tama protein harus dicampur dengan deterjen yang disebut dengan sodium diodesil sulfat. Perlakuan ini membuat protein terbuka menjadi bentuk linear dan selanjutnya diselubungi muatan negatif yang mengizinkannya untuk berpindah menuju medan bermuatan positif pada gel dan terpisah. Akhirnya setelah molekul DNA dan RNA atau protein terpisah menggunakan elektroforesis gel,
pita atau band yang menunjukkan ukuran berbeda tiap molekul dapat dideteksi. Kemudian bentuk analisis elektroforesis dapat kita lihat pada gambar berikut. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.